Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh hidupnya yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Kita semua, baik yang masih anak maupun yang sudah menjadi orang tua, bahkan bapak ibu atau simbah-simbah, dulu juga pernah menjadi anak. Ya. Tidak ada yang mak bedunduk lahir langsung tua. Ya. Nah, semua punya pengalaman berkaitan dengan orang tua kita masing-masing. Pernahkah dimarahi orang tua? Kalimatnya, iya bener, saya juga pernah ya. Kalimatnya kurang lebih begini ya. Kowe iki mbok yo bangun miturut wong tua, dikandani kok ngeyel. Pernah? Ya. Sekarang dicek, anak-anak bapak ibu seperti itu enggak sekarang?
Kadang kita mengeluarkan kata-kata kamu itu mbok nurut apa yang dikatakan oleh orang tua. Nah, versi anak-anak sekarang itu ya bisa bantah ya. Di sekolah ke ben pinter, jubile pinter mangsuli wong tuane, bisa jadi ya. Wong tua sak kecap dibales berkecap-kecap ya, banyak sekali. Poinnya adalah orang tua pasti pernah atau bapak ibu pernah merasa jengkel terhadap anak yang diatur ora gelem. Kalau masih kecil diatur sesuk neng gereja ya bareng bapak ibu, ya. Nek mulai jam 7 ya 7 malam maksudnya, ya. Ketika sudah beranjak besar punya teman yang makin luas, dolan nganti bengi, wong tuane nesu, mbok mulai sesuk wae siang rasah bengi saiki gitu kan, bisa jadi. Pernah seperti itu? Pernah, saya belum pernah karena saya belum punya anak dan tidak punya anak ya. Jadi jengkel lagi orang duwe anak, tapi jengkel lagi yang ngadepi umat ki sok jengkel. Wow. Dulu di masa Covid ada kata-kata viral dari wali kota Solo. Karena ada banyak aturan-aturan, ketentuan-ketentuan toh, kata-katanya do manuto gitu kan. Ada yang dengar? Berarti ratakan WA nih jenengan, do manuto. Jadi yang keluyuran itu terus di apa itu dilebokke karantina kayak apa? Dimasukkan karantina. Poinnya itu. Jadi saya mengajak kita semua, saya dan saudara-saudara untuk melihat apa yang terjadi dalam kisah Injil. Maria dan Yusuf digambarkan dalam kisah Injil hari ini sebagai pribadi yang bangun miturut, manut, taat. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dia lakukan? Dia disebut dalam bacaan Injil, dia menetapi hukum Tuhan. Karena punya anak sulung, ketentuannya adalah anak sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Selain itu persembahan yang lain adalah apa tadi? Sepasang burung tekukur ya. Sepasang burung tekukur. Burung tekukur itu apa? Hah? Apa? Deruk. Atau 2 ekor anak burung merpati ya podo lah ya. Deruk merpati ki podo. Ning sing cetha dudu emprit. Emprit kan cilik sekali ya. Nah, ini menggambarkan ya sosial ekonominya seperti itu mereka ya. Kalau yang mampu-mampu ya mbok menawa wedhus, sapi, keporo gajah ya. Lain. Menggambarkan iki loh. Saya menjalani ketentuan Taurat dan mereka menjalankan itu. Pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan bangun miturut, manut, taat. Ketaatan adalah menjalankan apa yang tertulis. Itu sederhana. Dan Monsinyur Pujo Sumarto Swargi, Uskup Semarang waktu itu mengajari kami para pater menceritakan tentang ketaatan itu seperti mayit, jenazah. Dikapak-kapake tetep meneng, ora protes. Coba jadilah jenazah. Nek dikapak-kapake berontak enggak? Nek ngono ki berarti mayit urip ya. Tapi poinnya ada taat seperti mayit itu total. Mau dikemanakan, mau dipindah kemana, mau disuruh apa? Jawabannya satu, nggih, ya. Meskipun rasa itu kadang menolak, tetapi kepentingan yang jauh lebih besar dijadikan prioritas, kepentingan pribadi direndahkan. Dan itulah Monsinyur Pujo Swargi mengatakan taat itu seperti taat mayit. Mungkin beliau juga punya referensi, memiliki literasi yang barangkali menjadi inspirasi beliau mengatakan itu. Nah, ketaatan itu menjalankan apa yang tertulis, simpel saja. Hebatnya adalah ketaatan mereka berdua tidak hanya sekedar menjalankan ketentuan. Ketentuannya kan mereka mempersembahkan Yesus di Kenisa karena usianya sudah 40 hari. Dihitung saja hari ini sampai Natal kan 40 hari sudah kelahiran dipersembahkan. Hebatnya sekali lagi, mereka tidak hanya menjalankan ketaatan itu, tetapi justru itu
peristiwa itu, mereka di bait Allah itu menjadi jawaban atas kerinduan umat, menjadi jawaban atas warta para nabi tentang apa? Tentang terang, tentang Mesias, tentang kemuliaan Tuhan. Dan melalui mulut Simeon dan Hana, kerinduan umat itu terjawab, dinyatakan dengan jelas. Maka Simeon tadi mengatakan begini, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Melihat Yesus, Simeon yang saleh, yang baik, yang menantikan pelepasan, ketika melihat Yesus, dia mengatakan itu. Sekarang Tuhan, bolehlah aku pulang. Karena aku telah melihat keselamatan darimu, terang itu. Ini jawaban. Apa yang dikatakan Simeon ini, seorang saleh, memiliki kerinduan akan datangnya Mesias, sang terang itu. Sementara itu Hana juga mengatakan begini, halaman 6. Bersyukur kepadalah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Menanti kedatangan Mesias, sang terang, kemuliaan. Maka yang diwartakan dalam bacaan pertama kitab Malaiki terjawab pada peristiwa itu. Apa yang dicatatkan di sana? Halaman 2. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baitnya. Yesus sendiri yang dipersembahkan Maria dan Yusuf ketika mereka menjalankan ketaatan itu ternyata menjawab semua pewartaan para nabi, kerinduan umat, dan juga diwakili oleh Simeon dan Hana tadi. Saudari-saudara terkasih, peristiwa ini Yesus dipersembahkan di Kenisa, apa artinya bagi kita? 2. Sekurang-kurangnya yang bisa kita renungkan. Soal ketaatan. Sejauh mana kita menjalankan ketaatan-ketaatan yang tertulis mulai dari rumah sajalah. Barangkali di rumah juga ada ketaatan-ketaatan, ketentuan-ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis kan. Orang tua itu tidak ingin anaknya gagal. Orang tua itu tidak ingin anaknya tidak sukses, pengennya sukses. Maka ada banyak ketentuan yang diharapkan dijalani oleh anaknya. Banyak. Juga gereja kita, paroki kita, keuskupan kita juga memiliki ketentuan yang barangkali bisa menuntun kita. Nah sekarang, hari ini nanti kita akan mendengarkan suster SPC ini membaharui kaulnya. Salah satu nyata ketaatan. Kesetiaan itu diulangi setiap tahun. Supaya apa? Ya taat tadi, menjalankan apa yang tertulis, yang ditentukan. Dan tidak semata-mata akhirnya menjalankan ketentuan itu, menghidupi dengan iman, menghidupi dengan harapan, dan menjalaninya dengan kasih. Itu momen pertama. Momen kedua adalah nanti ada baptisan cedol-cedol, itu kan kecil-kecil ya. Berapa? 7 atau berapa? Saya lupa ya. 6 ya. Mereka ini bagian dari menjalani ketaatan gereja. Apa? Mengenai apa? Baptis. Dan baptisnya itu baptis apa? Bayi loh ya. Ketika mereka mau menikah, apalagi yang beda dengan kita, janji. Apakah mau membaptis anak sejak bayi? Ya, tanda tangan. Lalu boleh nikah dengan beda gereja atau beda agama. Nah kadang-kala ada orang tua yang punya prinsip, dan saya temukan di Kalasan ini. Ketika wawancara anak-anak yang baptis dewasa ya SMP, SMA, saya lihat kakaknya, orang tuanya juga Katolik semua. Saya tanya mereka, kok kamu belum dibaptis? Orang tamu tidak membaptiskan sejak kamu kecil? Tidak, Romo. Lah kenapa? Biar milih sendiri. Wah, semprolijan. Nek wong tuamu ra gelem baptis, coba wong tuamu kuwi aja njenengi kowe. Gen wong tuamu kuwi memberi kebebasan, kamu akan memilih nama apa nantinya. Karena merasa orang tua ben dia punya kebebasan Romo untuk menentukan. Punya alasan lagi, nanti kalau dia pindah saya tidak punya beban Romo. Keliru. Justru sejak kecil diajari menjalankan ketaatan itu.
diajak neng gereja, diajak neng lingkungan, diajak ziarah, diajak piah, diajak dan didorong misdinar, dilibatkan pit. Ini kan ketaatan-ketaatan tradisional yang harapannya dijalani dengan iman. Maka anak-anak ini bagian dari menjalankan ketaatan itu. Harapannya saya tidak hanya berhenti, wahai para orang tua, ya nanti sekolah minggu gitu kan. Lalu setelah sekolah minggu apa? Komuni pertama, habis komuni pertama apa? Misioner. Itu kan menjalankan hal-hal yang sepertinya receh. Tapi itu kan ke depan membentuk iman, ke depan membentuk sikap batin yang pada gilirannya anak ini akan tangguh pada waktunya. Anak dibiarke kaya mangani pitik kono, diculke ngono, dia tidak akan pernah mendapatkan tuntunan. Ini dua momen yang barangkali bisa menjadi contoh soal ketaatan. Dan yang kedua adalah harapan yang tak pernah padam. Simeon dan Hana memiliki harapan yang tak pernah padam. Juga seluruh umat Israel pada zamannya. Pertanyaannya adalah, adakah di antara kita yang memiliki harapan apapun dalam hidup kadangkala pupus? Ada? Mereka yang muda-muda itu sing do lara ati mergo ditinggal pacare, pupus enggak? Peganglah harapan, dunia tak selebar daun kelor, itu kan. Kalau memiliki harapan yang hidup didasari dengan iman dan penuh kesetiaan, maka harapan itu tidak akan pernah mati. Moga-moga kita memiliki ketaatan dan harapan yang hari ini kita renungkan melalui bacaan-bacaan hari ini. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.